masyarakat kita kebingungan karena dipaksa secara TSM oleh pemerintah kita. Di Bali akhirnya mereka beradministrasi Hindu. Tapi di Bali tadi saya katakan saat ini ada tiga kelompok masyarakat. Satu masih memegang teguh Gama Tirta, Gama Bali. Terus dua, mereka memegang teguh mereka menganut agama Hindu dari India. Tiga, ada yang mencoba mengakulturasikan antara ajaran Gama Tirta yang asli Bali dengan agama Hindu dari India. Nah, begitu juga di daerah-daerah lain. Seperti di Sumatera Utara, mereka berKTP Kristen. Masyarakatnya juga ada 3 kelompok juga. Ada yang Kristen cuman KTP-nya saja, tapi mereka masih memegang erat meyakini ajaran Parmalin, ajaran Parbaringin, ya. KTP-nya Kristen gitu. Tapi yang diyakini Parmalin atau Parbaringin, ajaran asli suku Batak. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita menjalani pemilu, selesai. Di situ ada yang bermain politik identitas, memainkan agama. Terus juga beberapa waktu yang lalu saya mencoba mengupload video bagaimana saya ingin menyadarkan bangsa ini. Banyak di antara kita yang harus rela jual sawah, warisan, jual harta bendanya untuk pergi ke Arab. Sampai dia lupa kalau harta benda atau sawah warisan tadi yang dia dapatkan dari leluhurnya ini untuk anak cucunya. Di sini saya tidak mengkritisi orang mau beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tetapi kalau harus jual sawah, jual harta benda yang warisan, tentunya ini akan sangat naif sekali karena itu sebenarnya bukan hak dia. Nah, ini ada orang yang tidak memahami tentang maksud video yang saya share tadi. Dia komentar, wah ini kaum minoritas nyindir katanya. Nah, akhirnya kita mencoba membedah. Sebenarnya agama mayoritas di Indonesia ini agama apa? Dan bagaimana sejarah? Ini akan kita bedah, kita bahas. Karena selama ini banyak orang yang banyak pihak yang cuman sekedar klaim tanpa data. Tanpa data dan tanpa fakta yang ada. Tanpa melihat data dan fakta yang ada. Sehingga kita lihat data yang ada dan kita lihat fakta di lapangan. Sebenarnya apa agama mayoritas di Indonesia dan bagaimana sejarahnya. Dan mulai kapan agama itu diterapkan di dalam administrasi negara kita. Nah, ini tadi yang milih tema ini Mas Anton. Barangkali sudah menyiapkan pertanyaannya. Silakan Mas Anton. Apa yang mau ditanyakan? Kok pilih tema ini? Rahayu, Romo. Rahayu. Yang saya tanyakan, sejak kapan agama Indonesia ini mulai? Sejak kapan? Terima kasih Mas Anton. Mas Mul silakan. Bentar, baik. Mas Warsito, enggak?
Baik, mulai kapan kata agama itu muncul di dalam apa, pemerintahan di negara kita? Kita bahas tentang kata agama itu sendiri. Saat ini ada dua versi arti kata agama. Kata agama dipakai oleh orang-orang agama Dayoh. Ini yang diambil bahkan dari kamus bahasa Yunani. Dan sekarang menjadi bagian dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mereka mengambil kata agama dari Yunani ini, A itu tidak, gama itu adalah kacau. Jadi agama ini diartikan supaya tidak kacau. Mereka berpikiran supaya orang itu tidak kacau, mereka harus beragama. Ini menjadi perdebatan di dalam bagaimana persiapan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Sampai-sampai orang-orang agama Islam waktu itu seperti memaksakan diri, memaksakan kehendak supaya Pancasila itu sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya pada waktu itu. Terjadi berbagai perdebatan di sidang BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya Bung Karno memunculkan kata Pancasila. Dan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihapus. Dari situ sudah mulai muncul istilah kata agama. Tetapi yang diambil kata agama ini dari dari pengertian sastra Yunani tadi. A itu tidak, agama itu kacau. Berarti orang yang dimaksud adalah agama adalah tidak kacau. Dan dalam perjalanannya, kalau nggak salah mulai EYD ditetapkan tahun 1973, KBBI, sehingga agama artinya adalah tidak kacau. Yang diharapkan orang yang beragama supaya tidak kacau. Ini baru kata agama baru muncul di dalam konsep pemerintahan Indonesia. Waktu itu masih berbentuk konsep karena belum masuk pada dalam ranah sesuatu yang praktisi, sesuatu yang real di lapangan. Sehingga pada masa pemerintahan Soekarno, pemerintahan Republik Indonesia pertama, ini dengan dasar Pancasila. Ini jelas-jelas negara kita ini adalah negara sekuler, bukan negara agamis. Negara kita negara sekuler, bukan negara agamis. Karena di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini tidak disebutkan satu sila pun yang bicara agama. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ini adalah kebebasan memeluk agama. Jadi bukan agama menjadi dasar negara. Benar-benar negara kita ini adalah negara sekuler, bukan negara agama. Ini harus kita pahami betul, kita sebagai dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Sehingga pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, waktu itu ada Menteri Agama. Menteri Agama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini tidak mengurusi agama.
Jadi Menteri Agama pada masa pemerintahan Soekarno ini tidak mengurusi agama. Tetapi yang diurusi adalah umat beragama. Jadi manusianya. Kenapa? Karena umat beragama adalah warga negara Indonesia dan negara memiliki kewajiban untuk mengurusi warga negaranya, untuk melindungi warga negaranya. Jadi Menteri Agama tidak mengurusi agama, tapi yang diurusi adalah umat beragama, manusianya. Ini baru mulai ada konsep-konsep masuk di dalam pemerintahan kita. Tetapi belum mengakar di ranah fakta di lapangan. Bahkan dalam catatan sejarah, sebagai contoh sebagai contoh itu agama Hindu. Agama Hindu itu baru dikenal di pemerintahan. Ini tahun 1959. Ini harus kita pahami dan kita sadari. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kerajaan Majapahit ini bukan kerajaan Hindu, benar. Wong Hindu itu baru dikenal di masyarakat kita itu tahun 1959. Tetapi keyakinan leluhur kita pada masa kerajaan Majapahit adalah agama Buddhi Siwa Buddha, bukan agama Hindu. Akhirnya bagaimana negara tidak mengurusi agama? Sehingga waktu itu tidak bisa dikatakan tidak ada agama mayoritas, itu tidak ada. Sehingga kita masih banyak menemukan di medsos itu bertebaran bagaimana orang mengupload KTP, kartu tanda penduduk pada masa pemerintahan Soekarno. Termasuk di Facebook saya pernah ngupload itu. Di grup Rakyat Prasojo saya juga pernah ngupload tuh bagaimana KTP lama itu tidak ada di situ kolom agama. Tidak ada kolom agama. Kenapa? Karena memang negara tidak mengurusi agama. Dan agama merupakan ranah privasi, ranah pribadi. Urusan si manusia tadi dengan Tuhannya masing-masing. Bukan ranah publik gitu. Itu sejarah kata agama muncul di dalam pemerintahan kita. Mulai dari berawal konsepnya. Nah, agama baru mulai masuk secara administrasi negara ini setelah era Orde Baru. Nampaknya ada politik balas budi di situ. Sehingga akhirnya pemerintah Orde Baru, Presiden Soeharto ini menetapkan. Kalau saya ketika diskusi dengan teman-teman di FSKN, waktu itu salah satunya adalah Pangeran Lalu Satria Wangsa. Ini katanya undang-undang nomor 1 tahun 1969 yang berbunyi warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Tetapi beberapa waktu yang lalu ketika kita mau audiensi dengan Komnas HAM beberapa bulan yang lalu, ini teman-teman diskusi waktu itu, mereka mengatakan ini bukan undang-undang katanya, tetapi hanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, tapi bunyinya sama. Karena undang-undang dan peraturan pemerintah itu berbeda, lebih tinggi undang-undang. Ini dalam ilmu tata negara kita. Ini hanya peraturan pemerintah yang bunyinya adalah setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Perkara sumbernya hukum, pemirsa bisa cari sendiri. Tapi intinya itu. Karena ada peraturan seperti itu, bahwasanya setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Bahkan di situ ada semacam juklak dan juknis untuk mengarah pada satu agama. Dan dari agama yang diakui oleh pemerintah tadi, ini semuanya agama Dayo.
Pertama yang diakui adalah agama Islam. Yang kedua adalah Kristen atau Katolik. Baru Hindu yang diakui. Kalau agama Buddha ini baru diakui oleh pemerintah RI tahun 1975. Nah, praktek di lapangan. Ini banyak petugas-petugas pemerintah. Ini secara TSM. Ya. Ini mengarahkan, menggiring mindset masyarakat kita untuk beragama satu. Bahkan pada waktu itu masyarakat kita belum secerdas sekarang. Semuanya secara tidak langsung dipaksa dengan halus untuk beragama satu. Ini fakta di lapangan. Bahkan saya ketika pergi ke desa-desa ketemu orang-orang tua, mereka banyak cerita. Pada masa setelah peristiwa 65, mereka ditodong senjata api, mereka ditodong dengan senjata tajam supaya mereka memeluk agama yang satu ini. Saya banyak dengar cerita dari mereka yang masih hidup, orang-orang tua itu yang sekarang usianya ya kisaran usia 80-an. Karena pada tahun sekitar 60-an, 9 tahun 70-an itu dia sudah remaja, paling enggak udah dewasa. Paling enggak mereka adalah kelahiran tahun 50-an. Mereka banyak cerita seperti itu. Mereka tidak tahu apa itu agama. Tetapi karena dipaksa secara halus seperti itulah akhirnya mereka beragama yang satu. Akhirnya apa? Mereka menjadi agama mayoritas secara administrasi. Saya tekankan lagi, agama mayoritas secara administrasi. Bukan secara fakta. Sehingga akhirnya muncullah istilah apa? Islam KTP. Sehingga kalau ada pertanyaan, apa agama mayoritas di Indonesia? Apakah Islam? Bukan. Ini fakta di lapangan. Jangan merasa agama Islam itu mayoritas. Faktanya tidak. Fakta di lapangan, agama mayoritas adalah Islam KTP. Bukan Islam karena kesadaran. Bukan Islam karena keinginan pribadi mereka. Termasuk generasi-generasi seusia saya. Yang lahir tahun 70-an. Tahun 80-an masuk sekolah SD. Ini kita tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu itu di rapot ditulis agamanya Islam. Terus di sekolah adanya guru pendidikan agama Islam. Kita tidak pernah ada semacam, seharusnya itu seluruh siswa. Ini satu, seharusnya tidak ada pendidikan agama di sekolah tadi. Biarkan anak-anak kecil seusia saya pada waktu itu, ini mencari sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan. Biarkan nanti dengan kesadaran mau memeluk agama apa seharusnya. Bukan dipaksa secara TSM tadi gitu. Ini fakta di lapangan. Dan saya merasakan itu gitu. Kita nggak ngerti kok agama itu apa. Tahu-tahu di bangku sekolah SD ada pendidikan guru agama Islam. Tahu-tahu di rapot ada tulisannya pendidikan agama Islam. Kita tidak pernah diajari apa itu agama Kristen, bagaimana ajaran Katolik, ya, bagaimana ajaran Hindu dan bagaimana ajaran Buddha. Kalau seharusnya bagaimana? Seharusnya pemerintah itu fair. Semua agama diajarkan, biarkan nanti anak-anak itu memilih agama apa yang cocok untuk mereka. Karena agama itu bersifat pribadi. Bersifat privasi gitu. Nah, karena peraturan pemerintah itu tadilah akhirnya orang-orang kita ini sama kebingungan. Karena dari agama yang diakui oleh pemerintah semuanya ajaran Dayo. Islam, Kristen, Katolik, ya, Hindu untuk tahun 69, Buddha itu setelah tahun 1975.
Sementara ajaran-ajaran atau keyakinan masyarakat kita itu ya tidak Islam, ya tidak Kristen, tidak Katolik, tidak Hindu, walaupun itu orang Bali. Agama orang Bali bukan Hindu, tapi mereka adalah Gomo Bali, Gomo Tirta. Sejarah Hindu sendiri ini berawal di negara India, di tanah India. Pada waktu itu dikuasai oleh pemerintah Inggris. Tetapi pemerintah Inggris tidak mampu menguasai penuh India sehingga terus bergejolak. Akhirnya pemerintah Inggris ini menerjunkan para ilmuwan meneliti kenapa kok India terus bergejolak. Akhirnya mereka membuat kesimpulan. Karena India tidak dikuasai Inggris secara utuh, secara jiwa dan raga. Tapi dikuasai baru secara fisik saja. Akhirnya pemerintah Inggris mencoba menggiring masyarakat India untuk digiring pada sebuah kitab suci, sebuah agama, dan contohnya adalah Islam dan Kristen maupun Katolik. Yang namanya agama itu harus ada kitab sucinya, harus ada tokoh panuntunnya. Gitu ya. Kalau Islam kan jelas kitab sucinya Al-Quran, nama Tuhannya Allah, panuntunnya Nabi Muhammad. Begitu juga di Kristen ataupun Katolik. Masyarakat India digiring seperti itu. Sehingga akhirnya masyarakat India, banyak sekte di sana, ini membuat kitab suci. Yang awalnya ajaran-ajaran kebijaksanaan di India ini adalah lifestyle, gaya hidup, ketika mereka menulis sebuah kitab suci, ini akhirnya menjadi way of life, pandangan hidup. Nah, karena di India itu ada sungai Sindhu, akhirnya ilmuwan dari kerajaan Inggris tadi memberi nama agama ini agama Hindu. Dan itu baru tahun 1800-an kalau nggak salah, sudah menjelang 1900 baru muncul kata agama Hindu, karena di India ada sungai Sindhu yang sebagai sungai Sindhu adalah sungai yang dianggap semacam sungai keramat lah di India sana. Jadi munculnya kata Hindu sendiri itu baru saja gitu, tahun 1800-an, sehingga sangat tidak relevan ketika para ilmuwan mengatakan kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu, sementara kerajaan Majapahit itu ada pada tahun 1300-an. Sementara kata Hindu baru muncul tahun 1800-an, selang 500 tahun sesudahnya. Nah, karena ajaran-ajaran lokal itu tidak diakomodir oleh pemerintah, akhirnya masyarakat Bali yang awalnya berkeyakinan Gomo Gama Tirta, mereka akhirnya beragama Hindu. Dan sampai detik ini pun masyarakat di Bali ini terpecah menjadi 3. Ada yang masih memegang teguh Gama Tirta. Bahkan saya mendapatkan cerita dari salah satu sesepuh kita yang ada di Bali, yaitu Bapak Ida Bagus Putu Suwate. Beliau pernah bercerita kalau bapaknya dulu merupakan Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Klungkung tahun 60-an. Ini di monogram, di papan tulis, ini tidak tertulis populasi agama Hindu, tapi tertulis populasi Gama Tirta. Nah, sehingga setelah itu masyarakat kita kebingungan karena dipaksa secara TSM oleh pemerintah kita. Di Bali akhirnya mereka beradministrasi Hindu. Tapi di Bali tadi saya katakan saat ini ada tiga kelompok masyarakat. 1 masih memegang teguh Gama Tirta, Gama Bali. Terus 2 mereka memegang teguh mereka menganut agama Hindu dari India. 3 ada yang mencoba mengakulturasikan antara ajaran Gama Tirta yang asli Bali dengan agama Hindu tadi. Nah, begitu juga di daerah-daerah lain.
Seperti di Sumatera Utara, mereka berKTP Kristen. Masyarakatnya juga ada 3 kelompok juga. Ada yang Kristen cuman KTP-nya saja, tapi mereka masih memegang erat, meyakini ajaran Parmalin, ajaran Parbaringin, ya. KTP-nya Kristen gitu. Tapi yang diyakini Parmalin atau Parbaringin, ajaran asli suku Batak. Begitu juga di Jawa ini. Jawa ini banyak yang karena tadi secara TSM itu dipaksa dengan beragama Islam tadi tanpa disadari, tanpa sebuah kesadaran, ya. Tetapi yang diyakini seringkali bukan Islam, sehingga akhirnya muncullah istilah Islam KTP. Dan inilah agama mayoritas. Saya masih ingat betul pada masa kecil saya di desa saya ini masjid tidak ada, musola tidak ada. Waktu itu kalau orang tua kita tuh kalau sembahyang tuh ke punden pada hari-hari tertentu, saya masih ingat betul itu. Baru membangun masjid itu tahun berapa ya? Tahun 90-an kalau nggak salah. Waktu itu ada rumah tua miliknya kepala desa lama. Ini kebetulan putra-putranya tuh sukses. Salah satunya waktu itu menjadi rektor atau wakil rektor Unbra di sini. Ini rumahnya ini kan nggak dihuni karena putra-putranya sukses, ada yang di Malang, ada di Jakarta. Rumahnya ini dihibahkan, artinya dijadikan masjid. Ada yang menghibahkan tanah, terus ada yang menghibahkan kayu-kayu jati tua. Itu baru tahun 90-an. Ini fakta yang saya ceritakan. Jadi agama mulai sejak itu akhirnya semua masyarakat ini semuanya secara administrasi beragama Islam. Tapi keyakinan belum tentu. Ini yang terjadi di fakta lapangan. Dan ini kalau menurut saya sudah mengkhianati Pancasila, pemerintah Orde Baru ini. Kenapa kok bisa dikatakan mengkhianati Pancasila? Pemerintah Orde Baru ini, Pak Harto ini sudah mengkhianati Pancasila sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam Pancasila dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini tidak ada satupun tentang agama. Di Pancasila jelas tidak ada satu sila pun bicara agama. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 itu juga tidak ada kalimat yang mewajibkan masyarakat ini, negara ini berdasarkan agama, tapi kebebasan memeluk agama. Dan pemerintah akan melindunginya. Ini kalau pertanyaan tema kita tadi adalah apa agama mayoritas di Indonesia? Jawabnya adalah agama KTP. Entah itu Islam KTP, entah itu Kristen KTP. Gitu. Ini mayoritas. Ini fakta di lapangan. Dan itu berbeda dengan administrasi. Karena administrasi kan setengah dipaksa secara TSM oleh pemerintah pada waktu itu. Ini fakta di lapangan. Apakah ada di tunjang data lain? Ada. Setiap Indonesia melaksanakan pemilu, termasuk pemilu yang baru saja terjadi, partai agamis ini tidak lebih hanya mendapatkan suara 26%. Ini sudah sekumpulan sekian partai agama. Mulai dari PKS, P3, PBB, PAN, PKB. Ini hanya 26%. Berarti apa? Mayoritas masyarakat kita ini bukan agamis. Dan ini tidak salah karena memang negara kita bukan negara agamis. Negara kita adalah negara sekuler, negara Pancasila. Dan masyarakat kita masyarakat kita semakin hari semakin cerdas. Kemarin itu kan Orde Baru memanfaatkan masyarakat itu dibenturkan. Oh, kalau enggak beragama ini komunis. Kalau kamu tidak bertuhan itu komunis. PKI itu ateis, musuhnya agama. Ini kan permainan politik. Kenapa? Karena komunis ini adalah konsep ekonomi.
Komunis itu konsep ekonomi. Komunis ini adalah dari kata community, komunal. Artinya apa? Bekerja bersama, dinikmati bersama. Kalau konsepnya Pangeran Sambernyowo atau Adipati Mangkunegoro I, apa itu? Tiji tibeh. Mukti siji, mukti kabeh, mati siji, mati kabeh. Ini komunis gitu. Ini konsep ekonomi. Komunis PKI ini bukan konsep teis. Bahkan kalau kita lihat fakta sejarah, orang-orang PKI ini kan orang-orang dari SI, Syarikat Islam. Dan semuanya malah keturunan Arab malahan. Mulai dari Semaun, terus Safriuddin Prawira Negara, terus Kaji Mesbah, tokoh-tokoh PKI, Muso, DN Aidit, tokoh-tokoh PKI semuanya malah keturunan Arab malahan. Terutama keturunan dari Yaman. Karena memang PKI atau komunis adalah konsep ekonomi, bukan konsep teis atau ateis. Ini fakta. Fakta di lapangan demikian, data pun juga terdukung, yaitu ketika pemilu, partai agamis tidak lebih hanya dapat suara 26%, itu pun sudah sekian partai dikumpulkan. Pemenangnya tetap nasionalis. Gitu. Ini fakta di lapangan. Sehingga alangkah bijaknya kalau nanti ada pemerintah, ada presiden yang berani mengembalikan kemurnian Pancasila. Apa itu kemurnian Pancasila? Pemerintah tidak lagi ngurusi agama. Tetapi pemerintah tetap punya kewajiban mengurusi umat beragama. Bukan mengurusi agama. Karena dengan pemerintah mengurusi agama ini banyak menghambur-hamburkan uang negara loh. Jumlahnya banyak, ratusan triliun uang negara terhambur-hamburkan. Uang ratusan triliun ini kalau untuk kesejahteraan rakyat loh, kita ini sudah sejahtera kita. Benar-benar sejahtera. Benar-benar nyata sejahtera. Bukan sekedar mimpi-mimpi dari dongeng-dongeng yang dijejalkan kepada masyarakat kita. Kita benar-benar sejahtera secara faktual, bukan sekedar cerita dongeng tentang kesejahteraan. Ini yang harus kita pahami, harus kita sadari, harus kita cerahkan masyarakat ini. Mudah-mudahan nanti ya yang karena kemarin itu yang menerapkan pemerintah ngurusi agama, ini kan Presiden Soeharto. Tentunya kita butuh presiden yang berani kembali memurnikan Pancasila. Ini ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Anton, Mas Mulyadi, Mas Warsito, Mas Anton lagi silakan. Agama mayoritas sebenarnya menurut saya ada unsur pemaksaan. Setelah itu kan kita kan sebagai anak merasa sudah tidak terpaksa. Dan sekarang kenapa kok banyak yang fanatik buta terhadap agama itu? Itu ada faktor apa? Terima kasih, Mas. Memang awalnya agama itu kan dipaksakan secara TSM, secara masif, secara terstruktur. Dipaksakan diadministrasi. Yang orang-orang tua itu tahu-tahu di administrasinya ditulis agama. Walaupun padahal dia nggak ngerti tentang agama. Agama itu apa dia nggak ngerti. Bahkan tadi saya katakan bahasanya kata agama saat ini ada dua versi. Kalau versi yang sekarang menjadi KBBI, A itu tidak, agama itu kacau, agama tidak kacau. Sementara kalau versi sastra Jawa, malah kebalik. A itu tidak, agama itu aturan. Jadi orang yang beragama, orang yang tidak tahu aturan. Malahan. Gitu. Sementara fakta di lapangan ternyata apa? Fakta di lapangan malah orang-orang beragama yang kelakuannya sebanyak yang seperti itu. Gitu. Banyak kasus-kasus yang malah tidak beraturan.
Ini fakta di lapangan malah cenderung seperti itu. Banyak kekacauan-kekacauan yang dimunculkan oleh agama. Termasuk kasus perang antar suku di Indonesia karena agama. Bagaimana kasus tercorengnya nilai-nilai demokrasi karena agama. Termasuk kemarin adanya politik identitas menggunakan agama di dalam pilpres. Banyak kekacauan-kekacauan yang dimunculkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya beragama. Dulu kita dipaksa secara TSM, termasuk yang anak-anak kecil ya. Ini Mas Anton ini seusia saya, kelahiran 74. Ini Mas Warsito ini kelahiran 73. Tentunya masih ingat betul pada waktu itu kita tahu-tahu sekolah SD. Tahu-tahu di situ ada guru pendidikan agama Islam. Tahu-tahu di rapot kita ditulisnya agama Islam. Tanpa sepersetujuan si anak tadi. Kalau mau objektif tentunya kan di sekolah tadi, di SD tadi, terutama sekolah pemerintah ya, ini ada guru agama Islam, ada guru agama Kristen, guru agama Katolik, guru agama Hindu, guru agama Buddha. Nah anak-anak itu semua di ini loh, agama Islam begini, agama Kristen begini, agama Katolik begini, agama Hindu begini, agama Buddha begini. Terus saat ini ada lagi agama yang diakui pemerintah, agama Konghucu begini. Nah, biarkan anak-anak tadi kan memilih seharusnya. Bukan dipaksa secara masif, tahu-tahu di rapor ditulisi agama Islam. Tapi kenapa saat ini banyak yang fanatik? Yang fanatik itu sebenarnya kan hanya yang beriak di permukaan, Mas Anton. Kalau kita lihat itu kan saat ini malah gelombang istilahnya gelombang orang yang ada yang murtadin istilahnya, ada yang agnostik ya. Mereka percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Saat ini wah, luapannya luar biasa saat ini. Puluhan juta, nggak cuman ribuan. Kalau di Timur Tengah ini bahkan terang-terangan itu banyak media yang memberitakan Timur Tengah jutaan murtadin gitu. Kalau di Indonesia belum berani terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi. Ya. Mereka ada yang murtadin, ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi agnostik, ya, percaya pada Tuhan tapi tidak percaya pada agama. Ada yang kembali ke ajaran leluhur. Ini fakta di lapangan. Sehingga kalau saya kemarin mendengarkan channel YouTube satu dari Lia Lestari, satu lagi dari siapa lupa saya, yang orangnya laki-laki tinggi besar tuh, siapa lupa namanya. Dia mengatakan saat ini ada indikator mulai tidak dipercayanya, mulai musnahnya agama-agama samawi. Karena dengan berkembangnya sains dan teknologi, agama-agama itu tadi tidak lagi relevan dengan perkembangan sains dan teknologi. Yang fanatik kan cuma riak-riak di permukaan aja, nggak banyak. Biasanya kan ada kalau dalam falsafah Jawa kan mengatakan asu gede banter bengoke gitu. Tapi kan asu gede kan belum tentu banyak gitu loh. Tapi bengoke banter gitu loh. Tapi belum tentu banyak gitu loh. Dan semua ini adalah hukum alam. Sementara kalau ini hanya perumpamaan ya. Kalau itu anjing-anjing kecil kayak pudel-pudel itu banyak itu. Dia nggak berteriak, tidak mengaum dengan keras gitu. Nah, ya mudah-mudahan dengan mereka yang saat ini fanatik Buddha itu menjadi terserahkan, tersadarkan gitu loh. Bagaimana juga kita oleh Tuhan Sang Maha Hidup, kita lahir di muka bumi ini dibekali akal sehat kita, nalar kita. Harus kita gunakan nalar sehat kita gitu, kita gunakan hati nurani kita dan kita selaraskan dengan alam semesta. Ada lagi ditanyakan Mas Anton? Mas Mulyadi? Mas Mulyadi biasanya tanya nggak tanya ini, kalau Mas Warsito memang orang baru jadi masih barangkali penyesuaian. Ada lagi ditanyakan Mas Anton? Enggak, ya. Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini dulu bahasan kita, apa agama mayoritas di Indonesia dan bagaimana sejarahnya. Itulah sejarahnya.
Kalau seandainya pemerintah Orde Baru Presiden Soeharto tidak memunculkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang berbunyi setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah dan semuanya bukan agama lokal, semuanya agama Dayak. Dan fakta di lapangan secara TSM mereka memaksakan pada masyarakat harus beragama ini, beragama ini. Tentunya tidak ada agama mayoritas secara administrasi. Karena fakta di lapangan akhirnya apa? Yang mayoritas adalah agama KTP. Dan itu terbukti berkali-kali dalam data pemilu kita. Partai agamis selalu hanya mendapatkan tidak lebih hanya 26%. Nih, Mas. Mau ditutup, mau tanya, silakan. Ya, mungkin ini untuk saya. Jadi yang kita pasukan agama mayoritas. Tapi faktanya alam di sekitar kita itu banyak yang rusak, terutama pembuangan sampah yang ada di sekitar kita. Sedangkan saya dulu pernah belajar ya, salah satu agama itu ada kata-kata kebersihan adalah sebagai iman. Ternyata faktanya kenapa agama yang mayoritas itu tidak mau membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai yang saya lihat sendiri. Itu mungkin untuk saya mungkin bisa menjadi pencerahan untuk semua kita. Terima kasih Mas Mulyadi. Ini mau ditutup, mau tanya. Agama-agama Dayak itu cenderung kebanyakan mereka ini kan agama transaksional mereka itu. Para tokoh-tokoh agamanya kan mengajarkan transaksional. Melakukan ini nanti dapat reward, melakukan ini nanti dapat sanksi. Dan agama-agama Dayak tadi rata-rata itu tadi ada perintah, ada larangan, ada iming-iming, ada amang-amang atau ancaman. Transaksional di situ. Sehingga mereka bahkan saya lihat banyak sekali orang-orang agamis itu kadang-kadang malah membuang sampah itu di selokan, di sungai, menjadikan sampah menumpuk kotor sungai, akhirnya jadi banjir. Ini fakta gitu. Apalagi Mas Mulyadi ini kan kita hanya berseberangan Sungai Brantas. Kita tahu sendiri bagaimana kotornya Sungai Brantas. Siapa yang membuangi sampah-sampah itu? Mereka orang-orang agamis malah. Mereka bercorak agamis mereka malah. Tetapi karena ajaran mereka itu cenderung transaksional, mereka enjoy aja. Tidak apa-apa dia buang sampah. Oh katanya ini tidak dosa katanya. Dan di dalam ajaran agamanya tidak ada ajaran yang sangat detail seperti itu tentang pembuangan sampah. Walaupun secara global mengatakan kebersihan sebagian bersih, ya, kebersihan bagian dari iman. Yang penting kan bersih di rumahnya. Yang penting mereka bersih ketika dia mau sembahyang. Perkara dia buang ke sungai itu kan yang kotor kan sungai. Mereka nggak menyalahi agamanya kok. Tapi agamanya sendiri memang bersifat transaksional gitu. Berbeda dengan ajaran leluhur kita, ajaran Jawa. Ajaran Jawa itu mengajarkan kepada kita apa? Manusia bagian dari alam semesta. Ajaran Jawa mengajarkan apa? Kesadaran. Kalau kita merusak alam, kita membuang kotoran ke sungai, ya otomatis juga ketika merusak alam juga merusak diri kita. Karena kita bagian dari alam. Ajaran leluhur kita menekankan pada kesadaran. Bukan sekedar perintah, larangan, iming-iming, dan amang-amang. Itu perbedaannya antara ajaran Dayak dengan ajaran leluhur kita. Kenapa pada masa Majapahit bisa negara kertagama? Karena kesadaran. Walaupun tidak ada polisi di jalan, mereka tetap berjalan sesuai aturan. Walaupun tidak ada petugas yang mengawasi, dia tidak mungkin membuang sampah di sembarang tempat, di sungai. Perbedaannya di situ. Gitu. Ya mudah-mudahan itu tadi muncullah kesadaran. Ini yang terpenting. Ini yang selalu kita dengung-dengungkan. Muncullah kesadaran. Inilah Gomo Buddhi. Sehingga di dalam KTP penduduk Indonesia ini tidak tahu KTP-nya itu beragama apa silakan. Tapi ketika muncul kesadaran di hati nurani, berarti kita sudah meyakini Gomo Buddhi. Di KTP silakan beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha silakan.
Tapi ketika muncul kesadaran di hati nurani kita, inilah namanya gomo budi, kesadaran. Kita tidak perlu ada perintah, tidak perlu ada larangan, tidak perlu ada iming-iming, kita melakukan kesadaran. Kita melakukan kebijakan-kebijakan dengan kesadaran. Bukan karena iming-iming. Bukan karena takut ancaman, bukan karena ada perintah. Itulah gomo budi. Kesadaran. Yang harus selaras dengan alam semesta. Orang Jawa bilang serah teles. Demikian, ada lagi yang ditanyakan? Namun, Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita hari ini. Dengan tema, apa agama mayoritas di Indonesia? Dan bagaimana sejarah? Akhirnya terjawab sudah. Agama mayoritas di Indonesia adalah agama KTP. Karena agama memang ranah privasi, ranah pribadi. Dan selayaknya memang pemerintah tidak perlu ngurusi agama. Yang perlu diurusi adalah umat beragama, manusianya. Karena negara memiliki kewajiban untuk mengurusi, untuk melindungi, untuk mengayomi warganya. Dan itulah umat beragama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mampu memberikan penyadaran, pencerahan pada kita semua. Kita tunggu di kolom komentar, barangkali ada yang kurang, ada yang mau nambah, silakan. Karena kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Yang tidak cocok dengan kajian kami tidak perlu marah-marah seperti pentol korek. Sampaikan kajian Anda. Demi apa? Pencerdasan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas. Supaya kita bangkit, supaya kita merdeka jiwa raga kita. Bukan hanya sekedar merdeka sebatas bajunya saja. Dimana tadi, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.